Dia menceraikanku saat aku sedang mengandung anaknya. Tapi yang tak pernah ia tahu, cinta dan keadilan Tuhan jauh lebih kuat dari fitnah dan pengkhianatan. Namaku Azalea, biasa dipanggil Leah. Aku baru lulus sekolah dan sangat ingin kuliah, tetapi ayahku menjodohkanku dengan anak dari atasannya. Jika aku menerima perjodohan ini, maka aku bisa kuliah di kampus impianku. Namanya Anthony. Usianya 10 tahun di atasku. Sebelum menikah, ia terlihat sopan, perhatian, dan penuh kasih. Tapi setelah pernikahan, semuanya berubah. Ia menjauh, tidak memperlakukanku sebagai pasangan pada umumnya. Hingga suatu hari ia mengaku bahwa ia sudah memiliki seseorang yang dekat dengannya. Ia bilang, jika orang itu hamil, ia ingin mengakhiri pernikahan kami. Dan sebagai gantinya, aku akan diberi kompensasi. Aku menolak begitu saja. Aku mengajukan syarat. Jika dia bisa memiliki seseorang lain, aku pun ingin merasakan kebebasan yang sama. Aku ingin punya seseorang yang dekat denganku. Ia setuju, dengan syarat tidak melibatkan hal-hal yang melampaui batas. Namun saat aku mulai menjalin hubungan, dia justru marah. Ia jadi posesif, mencurigaiku, dan mengatur semua kegiatanku. Ternyata, di kampus ada yang selalu melaporkan apapun yang aku lakukan. Dan yang paling mengejutkan, orang itu adalah sahabatku sendiri, yang ternyata adalah orang dekat suamiku. Hubungan kami pun memburuk, pertengkaran terjadi hampir setiap hari. Suamiku yang dulu menghindar justru mulai berubah, dan mulai berlaku seolah-olah pernikahan ini penting baginya. Rasa sayangnya yang muncul kembali membuatnya melupakan orang lain itu. Namun, rasa sakit itu belum berakhir. Sahabatku tidak menerima kenyataan bahwa ia diabaikan. Ia menyusun fitnah yang membuat suamiku membenciku dan akhirnya menceraikanku, tanpa tahu bahwa aku sedang mengandung anaknya. Sayangnya, setelah perceraian, usahanya untuk membuat hidupku sulit tidak berhenti. Namaku dicemarkan agar tak ada orang yang mau dekat denganku. Hingga akhirnya, aku mengalami kejadian tragis yang membuatku nyaris kehilangan segalanya. Namun, Tuhan memberi kesempatan kedua. Aku selamat, meski dunia menganggapku telah tiada. Aku kembali setelah bertahun-tahun. Tubuhku tidak berubah, seolah waktu berhenti. Sementara ia, suamiku, kini sudah menua dan hidup dalam kesendirian. Kini, saat aku berdiri di hadapannya, aku tidak datang dengan dendam, tapi dengan kenyataan bahwa semua perbuatannya punya konsekuensi. Ia tahu, rasanya kehilangan. Seperti keluargaku dulu merasakan kehilanganku. Jangan pernah mengorbankan masa depan demi kepentingan sesaat. Perjodohan, tekanan keluarga, dan kekuasaan bukan alasan untuk menghancurkan kehidupan seseorang. Dan bagi siapapun yang merasa dihancurkan oleh keadaan, ingatlah, keajaiban bisa datang pada waktu yang tak terduga. Tuhan selalu punya cara menyelamatkan hambanya yang sabar. Selengkapnya kisah ini bisa dibaca di KBM App dengan judul Menghancurkan Suamiku yang Bianab. Penulis V. Beitha.